Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bayu Aji Aribowo, mahasiswa Sistem Informasi semester 6 Universitas Terbuka. Pada video ini saya akan menjelaskan langkah demi langkah dan alur pemikiran saya dalam merancang serta membangun aplikasi berbasis web bernama SITA, yaitu Sistem Informasi Tiras dan Transaksi Bahan Ajar Universitas Terbuka. Aplikasi ini dibangun untuk memenuhi tugas praktik 1 mata kuliah pemrograman berbasis web. Saya akan membedah aplikasi ini berdasarkan beberapa kriteria penilaian, mulai dari struktur, kode, hingga interaktivitas. Pertama-tama, mari kita bahas tentang modularitas dan struktur file. Untuk menjaga agar proyek tetap rapi dan mudah di-maintain, saya memisahkan kode berdasarkan fungsinya. Seluruh styling global saya letakkan di folder CSS. Untuk logic JavaScript, terdapat dua file. Yang pertama yaitu data.js yang disediakan oleh pihak kampus yang berfungsi sebagai mockup database. Lalu yang kedua adalah script.js yang menangani logika antarmuka dan DOM. Pemisahan ini membuat alur berpikir menjadi sangat jelas. Pada file data.js, secara bawaan dari kampus dia terdapat, karena di aplikasi ini strukturnya dipisah, maka tag script tersebut saya hapus. Selanjutnya untuk struktur HTML-nya, saya memastikan seluruh halaman dibangun dengan prinsip semantik. Alih-alih menggunakan tag div di mana-mana, saya menggunakan aside atau aside untuk sidebar, lalu nav untuk daftar navigasinya, kemudian header untuk top bar yang bagian atas, dan main untuk membungkus konten utama. Penggunaan semantik ini bukan hanya soal validitas struktur, tapi sangat penting bagi aksesabilitas dan SEO friendly. Saya juga membungkus aksi pengguna dalam tag form yang valid. Kemudian beralih ke desain CSS dan kreativitas tambahan. Konsep UI UX yang saya angkat adalah gaya modern minimalis dengan sentuhan gaya glassmorphism. Di file CSS, saya menggunakan CSS dengan variabel root untuk menyimpan warna-warna palet agar desainnya tetap konsisten dan terjaga di seluruh halaman. Kemudian untuk glassmorphism, saya memanfaatkan properti backdrop filter blur yang berpadu dengan background duotone warna biru kuning tipis berbentuk blobs di belakangnya. Ya, kalau dilihat di sini ada warna biru dan kuning, kemudian lingkaran-lingkaran ini dia ngeblur. Sebagai bentuk kreativitas tambahan, saya mengintegrasikan library dari Fluent UI Web Components dari Microsoft untuk elemen seperti tombol dan kolom input, serta menggunakan phosphor icon berbasis outline yang memberikan kesan rapi. Saya juga menerapkan CSS flexbox yang ketat, misalnya mengatur flex ring 0 pada top bar agar tata letaknya tidak berantakan, meskipun tabel data yang ada di bawahnya panjangnya melebihi layar. Pada top bar ini,
Ketika dia ketemu halaman yang ukurannya sesuai, dia tidak akan mengecil. Tapi pada saat ketemu halaman yang scrollable seperti ini, dia mengecil. Nah, ternyata itu terjadi karena saya belum menambahkan flag shrink sama dengan 0 di top bar-nya. Ya, bisa dilihat di sini, kalau tanpa flag shrink, maka yang terjadi adalah kotak ini akan mengecil. Maka dari itu, kita tambahkan. Kemudian pada bagian yang paling krusial, yakni JavaScript DOM, saya merancang antarmuka aplikasi ini untuk menjadi seinteraktif mungkin. Melalui fungsi render table di JavaScript akan melooping array data dan membuat elemen tr serta menyisipkannya menggunakan append child. Tidak hanya itu, saya menambahkan event listener interaktif pada setiap baris tabel. Jadi, pada saat pengguna mengklik salah satu baris, DOM akan menangkap data spesifik dari buku tersebut dan secara dinamis membangun layout grid di dalam sebuah modal pop-up. Ini memastikan halaman tidak perlu dimuat ulang hanya untuk melihat detail sebuah produk. Untuk aspek validasi form dan alert, saya menggunakan dua validasi di aplikasi ini. Yang pertama adalah native validation dari HTML5. Saya menambahkan atribut require pada setiap elemen form. Sebagai contoh, pada dropdown pilih jenis buku di sini. Misalnya saya ingin menambahkan suatu produk gitu. Nah, di sini kita akan diminta untuk memilih jenis buku. Pada saat kita lupa untuk memilih, maka yang terjadi adalah ini, sehingga pengguna diminta untuk memilih salah satu dari jenis buku yang akan disubmit, seperti itu. Kemudian jika sudah dipilih, kemudian klik simpan data, baru dia akan berhasil. Kemudian yang kedua adalah validasi JavaScript logic. Saat pengguna mencoba login dengan data yang tidak terdaftar di database sebagai simulasi, JavaScript akan mencegat proses submit dan menampilkan feedback error menggunakan pustaka library SweetAlert 2. Ini lebih ramah pengguna secara tampilan. Ya, SweetAlert 2 dia adanya di sini. Ramah pengguna dan profesional dibandingkan penggunaan fungsi alert bawaan browser yang terkesan kaku, hanya muncul sebagai pop-up window. Sebagai contoh, di sini saya masukkan nama saya yang tidak ada di database. Nah, maka login gagal. Tapi ketika saya memasukkan salah satu nama yang ada di database, maka muncul pesan berhasil. Nah, sebagai kesimpulan dan sistematika berpikir, proses pengembangan aplikasi ini saya mulai dari merumuskan struktur semantik HTML
Dilanjutkan dengan merancang fondasi arsitektur CSS yang reusable, dan diakhiri dengan menghidupkan seluruh halaman menggunakan JavaScript. Argumentasi utama dalam merancang alur Sita adalah fokus pada user experience, memberikan pengalaman navigasi yang stabil, pemuatan data tanpa hambatan, serta pesan error yang deskriptif. Demikian penjelasan lengkap mengenai rancang bangun halaman web aplikasi Sita, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.